Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Poin pertama yaitu kesesuaian dan keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 1 yaitu tentang diskriminatif. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menyatakan negara-negara pihak mengakui bahwa semua manusia adalah sama di hadapan dan di bawah hukum yang berhak, tanpa diskriminasi dan untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat dari hukum yang setara. Ayat ini berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Yang kedua yaitu tentang hak untuk mendapatkan dan menerima informasi. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menyatakan negara-negara pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk juga kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dan melalui segala bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka. Ayat ini berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, termasuk juga untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Baik, keterkaitan dan kesesuaian Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1 sampai dengan Amandemen keempat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang selanjutnya yaitu adalah tentang perlakuan yang sama di mata hukum. Kedua naskah tersebut dalam masing-masing pasalnya juga membahas terkait perlakuan yang sama di mata hukum. Maksud dari perlakuan yang sama di mata hukum adalah adanya kesetaraan, bebas diskriminatif, tanpa memandang kedudukan ataupun perbedaan, semua akan dianggap sama dan diperlakukan sama di mata hukum. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dalam Pasal 12 ayat 1 tentang kesetaraan pengakuan di depan hukum yang berbunyi, negara-negara pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum dimanapun berada. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 2 disebutkan dalam Pasal 28D ayat 1 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum. Kesesuaian dan keterkaitan yang lain yaitu adalah tentang hak untuk tidak disiksa, di mana kedua naskah tersebut dalam masing-masing pasalnya juga membahas terkait hak untuk tidak disiksa, di mana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan dalam Pasal 15 ayat 1 tentang kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, di mana berbunyi tidak seorang pun boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Secara khusus, tidak seorang pun boleh dijadikan percobaan medis atas ilmiah tanpa persetujuan bebas dari yang bersangkutan. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua disebutkan dalam Pasal 28I ayat 1 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian kesesuaian dan keterkaitan Undang-Undang 1945 Amandemen 1 sampai 4 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yaitu tentang hak untuk hidup. Pasal 10 hak untuk hidup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Negara-negara pihak menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Dengan Undang-Undang 1945 Amandemen 2 Pasal 28A
yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian tentang hak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan, yaitu pasal 27 ayat 1 yang berbunyi negara-negara pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Ini menyangkut hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-negara pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu dengan Undang-Undang 1945 Amandemen 2 Pasal 28D ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil. Kemudian yang nomor 2 ada peraturan perundang-undang yang merujuk pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Peraturan lain yang merujuk pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 yaitu dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang terakhir, Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan. Baik, yang selanjutnya terkait implementasi yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 pada pasal 9 tentang aksesibilitas, akses layanan publik, akses fasilitas publik telah terimplementasi baik di Indonesia, terbukti dengan adanya prioritas baik di gedung mal, baik di gedung kampus, gedung sekolah, atau layanan-layanan rumah sakit, layanan puskesmas. Sudah banyaknya prioritas, bahkan parkiran dan juga toilet itu sudah ada khusus untuk disabilitas. Kemudian pada pasal 10 tentang hak untuk hidup, pemerintah telah membuat program tentang asistensi penyandang disabilitas berat untuk para penyandang disabilitas, di mana program tersebut sangat bermanfaat untuk para penyandang disabilitas berkelanjutan hidup, karena pemerintah membagikan beberapa tunai dan juga memberikan bantuan diri dan dilibatkan dalam masyarakat. Dalam pasal ini terbukti sendiri di desa saya bagaimana para penyandang disabilitas masih diberi kesempatan, masih diberi kedudukan di masyarakat. Kalau di desa saya sendiri ada penyandang disabilitas yang menjadi imam untuk Yasin Tahlil atau untuk acara-acara kegiatan-kegiatan Islami. Kemudian pasal 24 tentang pendidikan di Indonesia ini telah terimplementasi dengan sangat baik, mulai dari kecil, anak-anak kecil, bahkan sampai SMK maupun universitas. Sekarang di universitas juga ada universitas yang ramah terhadap para penyandang disabilitas. Kemudian yang selanjutnya di pasal 26 tentang habilitasi dan rehabilitasi, di mana sudah banyaknya di sini ada sarana atau banyak komunitas tentang para penyandang disabilitas. Banyak ada komunitas tunarungu. Implementasi yang tidak sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2011. Pada pasal 5 masih banyak terjadi diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, seperti misalnya tuntutan untuk sehat jasmani dan rohani dalam kebanyakan lowongan kerja.
serta masih banyak para penyandang disabilitas yang tidak mendapat kesetaraan di mata hukum. Berdasarkan pada pasal 7 ayat 1, pada kenyataannya masih banyak anak penyandang disabilitas yang tidak bisa mendapatkan penikmatan penuh dikarenakan faktor ekonomi, juga ketidakbebasan dalam melakukan berbagai hal dikarenakan pandangan masyarakat yang berbeda terhadap para penyandang disabilitas. Berdasarkan pasal 12, kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang tidak diakui kesetaraannya di mata hukum, dengan sering dikucilkan dan dipandang rendah, seperti contohnya adalah jarang diajak berinteraksi seperti pada masyarakat normal pada umumnya. Pada pasal 13, keadilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas masih ada yang tidak terlaksana, seperti misalnya ketika mereka bersaksi dalam pengadilan sering ditolak karena dianggap tidak bernilai pembuktian. Pada pasal 16 masih terjadi kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan yang dialami oleh penyandang disabilitas rungu wicara dan tunanetra, dan proses penyelesaian tidak tuntas dikarenakan korban tidak dianggap sebagai saksi yang cakap hukum karena tidak bisa menjelaskan dan menceritakan proses tindak pemerkosaan kepada penyidik. Pada pasal 24 terkait pendidikan yang masih banyak akses terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas yang seringkali ditolak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena alasan tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan bagi mereka. Pada pasal 27, kenyataannya banyak penyandang disabilitas yang menganggur dan tidak memiliki keterampilan. Banyak yang tidak memberi kesempatan untuk membentuk skill dalam diri penyandang disabilitas karena kebanyakan penyandang disabilitas suka dianggap remeh. Seperti misalnya saat tes CPNS, pernah ada kasus penolakan calon peserta CPNS dikarenakan ia seorang penyandang disabilitas.